Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya dan salam kebajikan. Ya, bertemu lagi dengan saya Erina Nur Maulidia. Kali ini kita akan membahas berkenaan dengan sosiologi gender dan keluarga. Yang akan kita bahas adalah berkenaan dengan topik jenis kelamin dan gender. Pada kesempatan kali ini kita harus mengetahui dulu ya, jenis kelamin atau seks itu berbeda dengan gender. Nah, baik, kita akan masuk ke sini ya. Pengertian tentang jenis kelamin itu secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan ya antara laki-laki dan perempuan, yaitu laki-laki memiliki anatomi biologis yang berbeda dengan perempuan, dan juga laki-laki memiliki fisiologis yang berbeda dengan perempuan. Nah, dapat dilihat dengan keadaan fisiknya ya. Jadi ada anatomi yang dapat secara mata kita lihat laki-laki dan perempuan itu jelas berbeda. Kemudian terlihat juga dari kromosom antara laki-laki dan perempuan ya, dan ada genetik yang dibawa oleh laki-laki dan perempuan yang berbeda gitu. Jadi kromosom dan gen itu yang menentukan seorang bayi yang lahir itu memiliki jenis kelamin, apakah dia seorang laki-laki atau perempuan. Nah gitu. Kemudian jenis kelamin itu biasa disebut seks ya, yaitu pembagian jenis kelamin yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu, yaitu kalau kita dibedakan menjadi dua, itu laki-laki dan perempuan. Nah, konsep jenis kelamin atau seks itu digunakan untuk membedakan laki-laki dan perempuan berdasarkan unsur biologis anatomi tubuh. Jadi laki-laki biasanya memiliki sesuatu yang tidak bisa diubah. Dengan kata lain, jenis kelamin adalah kodrati, bersifat tetap ya. Jadi kalau laki-laki itu memiliki sesuatu kodrat, yaitu penis ya, kemudian jakun, kemudian memiliki sperma, kemudian atau hormon ya, testosteron gitu. Kemudian nah itu sesuatu bentuk biologis kodrat yang tidak dapat diubah dari laki-laki gitu ya. Nah itu berkenaan dengan jenis kelamin. Kemudian perempuan juga begitu ya, mempunyai alat reproduksi, kemudian rahim ya, kemudian payudara, kodrat menyusui, kemudian mempunyai hormon estrogen ya, kemudian memiliki alat biologis lainnya yang mana konsekuensi dari alat kelamin atau jenis kelamin tersebut ya, atau seks tersebut merupakan atribut yang selamanya melekat pada setiap manusia mulai dia lahir ya, dari dia lahir. Kemudian fungsinya tidak dapat dipertukarkan, sehingga kalau saya perempuan memiliki jenis kelamin perempuan ya, memiliki vagina, kemudian saya tidak bisa berubah menjadi laki-laki gitu ya. Bisa dipahami ya sampai di sini. Nah, kemudian alat tersebut bersifat permanen. Jadi yang disebut jenis kelamin itu bersifat permanen, tidak bisa berubah atau merupakan ketentuan dari Tuhan ya, yang disebut kodrat gitu ya, itu bentuk biologis dari manusia. Jadi ketetapan itu tidak bisa diubah gitu ya. Nah, jadi beda dengan gender. Nah, jadi teman-teman harus paham dulu ya. Jadi gender itu bukan jenis kelamin gitu ya. Nah, gender itu secara umum digunakan untuk melihat perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari segi budaya, sosialnya, dan perspektif non-biologisnya
Jadi bukan jenis kelaminnya yang dilihat, tapi apa sih gitu ya. Nah, gender merupakan hasil konstruksi bangunan ya. Membangun itu, yang membangun adalah masyarakat, masyarakat budaya, sosial gitu ya. Orang-orang yang ada di satu kelompok masyarakat itu, misalnya begini ya. Jadi gender ini, contohnya perempuan itu biasa diidentikan sebagai makhluk yang lemah ya, kemudian emosional, kemudian keibuan ya, terus perempuan itu memiliki peran domestik, jadi kegiatan dalam rumah itu perempuan yang ngurusin. Nah, kemudian ada juga budaya yang mengatakan bahwa kodratnya perempuan itu adalah sumur kasur ya, gitu ya, sumur kasur gitu. Jadi dapur ya. Jadi 3 itu adalah kodrat perempuan. Padahal itu bukan kodrat ya. Selain jenis kelamin dan faktor biologis tadi, itu bukan kodrat gitu ya. Jadi kasur, sumur, dapur itu sesuatu yang akan dibahas di gender ini. Nah, kemudian itu perempuan ya. Nah, laki-laki itu juga dilabelkan atau diidentikan dengan sosok yang kuat, kemudian rasional, objektif ya, kemudian perkasa gitu, dan sebagai maskulin gitu ya. Nah, itu labelingnya gitu, atau identitas laki-laki gitu ya, yang dikonstruksi secara sosial dan budaya gitu, dimana orang itu berada gitu ya. Jadi bisa berubah-ubah gitu. Nah, jadi dengan kata lain, sifat-sifat tersebut atau perilaku-perilaku laki-laki atau perempuan itu bukan kodrat, tapi perilaku ya. Jadi ketika itu bukan non biologis ya, bukan biologis, maka selamanya itu dapat dipertukarkan. Artinya apa? Perempuan itu bisa juga meninggalkan peran domestiknya. Begitu juga laki-laki gitu ya, yang tadinya dia ojek itu diidentikan misalnya laki-laki, sekarang ojek online sudah ada yang perempuan. Kemudian peran keibuan gitu ya, jadi ada juga yang bapak-bapak yang pintar sekali mengurus anak gitu ya, memandikan anak. Ada yang contoh lainnya adalah laki-laki itu lebih cocok untuk menjadi koki, masak di dapur sekarang gitu ya. Tapi perempuan dianggap sekarang bisa masuk ke ranah perkantoran, pekerjaan, politik dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya yang dikatakan tentang gender itu bisa dipertukarkan gitu ya. Itu gender gitu. Bisa dipahami ya. Jadi gender adalah merupakan hasil bentukan. Jadi ada juga, karena perempuan itu dibentuk dalam konsep keluarga dan lingkungan gitu ya, yang labelingnya keibuan, itu dia tidak memiliki rasa keibuan. Misalnya tomboy, bisa jadi gitu ya. Tetapi tomboy itu ya bukan kodrat, tapi itu adalah sikap atau perilakunya gitu ya. Jadi itu bisa diubah gitu. Ada juga laki-laki yang memiliki yang identik, biasanya laki-laki itu maskulin. Ternyata tiba-tiba kita melihat ada juga loh laki-laki yang lemah gemulai gitu ya. Itu bisa dipahami ya. Jadi sebenarnya lemah gemulai itu laki-laki dibentuk gitu dari pengalaman keluarga, atau juga bisa saja pengalaman berkawan gitu. Nah, itu bisa dipahami ya. Oke, kita masuk ke jadi dalam gender ini ada sih teori nurture. Di situ ada perbedaan perempuan dan laki-laki. Pada hakikatnya adalah bentukan masyarakat melalui konstruksi sosial budayanya, sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda antara laki dan perempuan gitu ya. Di daerah lain itu yang bekerja, ada yang laki-laki bekerja kasar, ada yang perempuan gitu ya, tidak ada di rumah, lebih mencari nafkahnya adalah perempuan. Di daerah lainnya pencari nafkahnya adalah laki-laki. Nah, itu berbeda-beda gitu ya, tergantung konstruksi sosial budaya tempat itu gitu.
Jadi bisa dipertukarkan gitu ya. Nah, perbedaan itu menyebabkan biasanya dalam konsep perempuan, perempuan itu identik selalu tertinggal, terabaikan peran dan kontribusinya ya dalam hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sehingga konstruksi sosial ini ada juga yang menempatkan perempuan dan laki-laki dalam perbedaan kelas gitu. Unggulan yang mana gitu, kesetaraan yang mana yang perlu diperjuangkan ya, sehingga adanya gender ini karena ada perbedaan kelas gitu ya di dalam konteks masyarakat atau masyarakat membentuk dengan kelas-kelas gitu, sehingga laki-laki lebih tinggi dari perempuan gitu, laki-laki yang boleh sekolah tinggi, perempuan nggak boleh gitu. Nah, itu nanti kita akan bahas lagi. Kemudian diidentikan dengan kelas borjuis gitu ya, dan perempuan sebagai proletarnya gitu ya. Ada ukuran-ukurannya gitu. Nah, itu dalam menurut teori nurture itu ya. Nah, pada kenyataannya sebenarnya identitas gender ketika seorang bayi lahir atau manusia dilahirkan dari rahim seorang ibu, maka pada saat itu ya seorang manusia sudah bisa diidentifikasi dan dikenali apakah ia memiliki jenis kelamin laki-laki ataupun perempuan berdasarkan alat jenis kelamin yang dimilikinya gitu ya. Sehingga setelah bayi dilahirkan atau manusia dilahirkan, seseorang tersebut langsung memiliki tanggung jawab atau memperoleh beban gender gitu ya. Dan tugasnya tergantung dari nilai-nilai budaya yang berkembang berdasarkan budaya lingkungan yang ada dalam masyarakat yang ia tinggali tersebut gitu. Jadi ketika bayi lahir dia sudah memiliki ya, sudah diberikan beban gender. Kalau laki-laki berarti dia akan dibentuk seperti perilaku laki-laki gitu. Yang biasanya kalau mulai dari mempersiapkan kelahiran, biasanya seorang ibu USG ya, USG, ternyata dokter bicara bahwa bu anaknya laki-laki, maka seorang ibu sudah mengidentitaskan ketika bayinya lahir, maka oh ya nuansanya adalah biru, bajunya warnanya biru, tidak pink gitu ya. Gitu juga ketika bayi perempuan yang lahir, oh ya dikasih boneka, dikasih warna yang feminin ya. Nah seperti itu. Jadi tergantung budaya dan masyarakatnya gitu ya. Di sini ada pertanyaan yang sering muncul berkaitan dengan biologis atau biologi, gender dan perilaku manusia. Di situ faktor biologis berperan dalam perilaku manusia dalam ekspresi genetik. Jadi sebenarnya laki-laki dan perempuan itu dikelompokkan ya dalam dua jenis kelamin, yaitu maskulin dan feminim atau jantan, betina ya biasa kita sebut, bukan hanya manusia gitu. Jadi ekspresi genetik itu juga bisa ditemukan pada tumbuhan gitu ya. Ada tumbuhan yang tidak bisa berbuah, hanya berbunga. Kemudian ada yang tumbuhan laki-laki dan perempuan. Nah, itu biasanya para ahli pertanian itu bisa membedakannya. Kemudian juga hewan. Ada hewan yang betina, ada yang jantan. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya makhluk hidup itu memiliki pengkelompokan ya. Jadi ada ekspresi genetik dari makhluk hidup tersebut, yaitu dibedakan jadi jantan dan betinanya tadi. Kemudian di situ ya, manusia adalah salah satu makhluk biologis yang memiliki keistimewaan daripada makhluk lainnya, daripada tumbuhan dan hewan. Manusia memiliki spesifik pada anatomi biologis dan komposisi kimia dalam tubuh manusia, yaitu memiliki beberapa keunggulan dan sebagian dapat dilihat dalam perilaku manusia, dan manusia memiliki potensi yang dimiliki oleh manusia tersebut. Jadi di sini ada
perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan itu berpengaruh pada perkembangan emosional dan kapasitas intelektual masing-masing. Jadi perilaku manusia baik itu laki-laki dan perempuan ya, itu faktor biologisnya lebih berperan gitu ya. Nah ini ya, jadi kita bisa lihat di sini ya, laki-laki identiknya maskulin ya, ada kodrat sesuatu yang tidak dapat diubah pada laki-laki. Gitu juga perempuan, dia lebih di labeling atau dilabelkan sebagai feminim. Ada kodrat perempuan yang tidak dapat diubah gitu ya. Nah jadi kalau gender itu kesetaraan gender, beban gender ya, itu bisa dilakukan atau dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan. Nah ini dia nih, kita akan bahas tentang implikasi perbedaan biologis terhadap perilaku manusia. Jadi laki-laki dan perempuan memiliki kodrat ya, tadi yang udah kita sebut-sebut dari awal, bahwa laki-laki itu memiliki kodrat jakun, kemudian penis ya, memiliki hormon testosteron, kemudian maskulin ya, itu kemudian sperma ya, itu tidak bisa diubah gitu ya. Jadi kalau misalnya saya mengganti kelamin atau transgender ke laki-laki gitu ya, Bu Erin nggak bisa memiliki jakun gitu ya, atau memiliki tiba-tiba alat kelamin laki-laki gitu, memiliki penis gitu, gimana gitu kalau buatan gitu ya. Kalaupun bisa dibuat penis, maka tidak mengandung hormon testosteron dalam tubuh Bu Erin gitu. Nah begitu juga ya, jadi kalau laki-laki mau pindah ke perempuan gitu, maka bisa saja diubah rambutnya jadi panjang, kemudian kulitnya halus gitu ya, tangan-tangannya persis seperti perempuan misalnya, atau alisnya gitu dibentuk laki-laki menjadi seperti perempuan gitu, atau menggunakan hijab, itu bisa saja gitu. Tetapi ada kodrat yang tidak bisa diubah gitu, yaitu seperti walaupun dia sudah mengganti kelamin ya, ada laki-laki yang misalnya memiliki vagina, maka vagina buatan gitu ya, kemudian kodratnya tidak bisa didapatkan, yaitu tidak bisa memiliki rahim sehingga tidak ada terjadinya menstruasi, kemudian tidak bisa hamil, melahirkan atau menyusui, itu nggak mungkin gitu ya. Kemudian kalaupun memiliki payudara, itu payudara palsu gitu ya. Jadi kodratnya dari Tuhan itu tidak dimiliki gitu. Kemudian memiliki rahim pun tidak ada. Kemudian feminim memiliki hormon estrogen gitu ya. Jadi perempuan itu sudah kodratnya seperti itu. Maka perilaku ini ada contohnya sangat agresif. Kalau perempuan ini pasif gitu ya, yang laki-laki tidak emosionalan, kemudian perempuan lebih emosional, itu bisa dilihat ya. Nah perilaku tersebut itu bisa dipertukarkan, itu pengaruhnya dari tadi ya, sosial budaya masyarakatnya, di mana dia dilahirkan. Kalau misalnya dia lebih di kelompok atau di lingkungan teman-teman atau keluarga ya, yang memiliki submasif ya, maka laki-laki itu juga bisa submasif. Atau perempuan itu misalnya terus-menerus mengikuti pola pikir atau belajar secara logis ya, maka bisa terbentuk perempuan pun memiliki cara berpikir logis gitu ya. Itu juga secara subjektif atau objektif, bisa saja laki-laki dan perempuan tuh bertukar gitu. Bisa saja yang perempuan memiliki nilai melihat secara objektif, dan pertukaran laki-laki secara subjektif, itu bisa saja gitu ya. Nah saya kira seperti itu. Jadi perbedaan antara seks, jenis kelamin dan gender itu jelas ya. Jadi misalnya peran berbicara tentang gender itu urutannya adalah pembentukan atau konstruksi dari culture atau adat istiadat, dibentuk dari adat istiadat atau budaya, kemudian
Lanjut ke bentukan setelah lahir, diajarkan melalui sosialisasi internal ya, kemudian adanya konstruksi sosial, sehingga ketika seseorang itu sudah paham mengenai gender, maka sesuatu itu bersifat dinamis. Oh ya, jadi kesadaran gender. Jadi kalau dalam rumah tangga misalnya tadinya semua beban domestik itu ke perempuan, ketika suami istri sadar gender, maka sesuatu perilaku tersebut dapat diubah secara dinamis gitu ya. Nah, kemudian peran gender ya, memasak, mencuci, merawat anak, kemudian merawat orang tua ya, mendidik anak, bekerja, kemudian di luar rumah itu siapa yang harus bekerja, terus siapa sih yang harus menjadi tenaga profesional itu. Ketika sudah sadar gender, maka tidak ada perdebatan lagi gitu ya. Oh iya, harus perempuan yang ada di dalam rumah, atau laki-laki yang boleh keluar di luar rumah. Nah, tidak seperti itu. Tidak terjadi lagi ketika kesadaran gender itu sudah terbentuk dalam konteks individu atau keluarga gitu ya, kesadaran gender tersebut. Nah, jadi sudah bisa ini ya, raba-raba ya berkenaan dengan gender ini. Sehingga seperti menjaga orang tua gitu ya, pembagian harta gitu. Ya udah, yang perempuan yang wajib menjaga orang tua, laki-laki nggak perlu, atau dibalik gitu ya. Nah, itu sebenarnya ya sama-sama harus laki-laki dan perempuan memiliki peran untuk menjaga orang tua. Gitu juga yang mengasuh anak gitu ya, yang memandikan anak ya tidak melulu seorang ibu, bisa juga bertukar memiliki tugas-tugas tanggung jawab, sehingga dalam konteks keluarga itu sama-sama menyenangkan gitu ya. Nah, seperti itu saya kira. Nah, nanti kita akan mempelajari ya berkenaan dengan teori gender. Teori gender ada klasifikasi teorinya ya di sini, tetapi yang paling sosiologi gunakan, Nah, jadi sosiologi gunakan yaitu biasanya teori konflik ya, kemudian teori feminis, teori sosiobiologis, dan struktural functionalism ya. Nah, psikoanalisa juga bisa sih dipakai, kita kaitkan dengan psikologi ya, terintegrasi dengan keilmuan psikologi. Di situ psikoanalisa, bagaimana sih kita akan membahas tentang teori proses terjadinya perbedaan gender pada setiap manusia. Kemudian ada struktural functionalism, adanya toleransi ya, mentolerir sistem patriarki yang dinilai merugikan perempuan. Nah, biasanya sama ya seperti teori feminis ya, menganggap adanya kaum-kaum atau sistem patriarki ya, faktor-faktor usaha ya, dimana dominasi laki-laki dan antar perempuan itu dimana posisi yang saling menguntungkan gitu ya. Jadi ada kelemahan-kelemahan perempuan, ada keuntungan-keuntungan laki-laki gitu ya, dari adanya faktor sosio dan biologis dari laki-laki dan perempuan. Jadi mana yang kuat, mana yang lemah. Nah, itu menjadi keadaan yang menguntungkan gitu ya, baik laki-laki dan perempuan gitu. Nah, jadi nanti akan kita bahas lebih lanjut berkenaan dengan teori gender. Sudah mampir di channel saya, di channel YouTube saya. Jangan lupa like and subscribe ya. Nanti saya akan ke part 2 berkenaan dengan implikasi dan teori gender. Terima kasih sudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.